teman-teman, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan sekolah minggu. Sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita Prinda. Mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kau telah bangunkan dari istirahat kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Ajarkan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Teman-teman, tadi kita sudah berdoa dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan 37 ayat 12 sampai 28. Sudah siap belum adik-adik Alkitabnya? Nah, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan 37 ayat 12 sampai 28. Nah, kita baca sama-sama yuk. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12 sampai 28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat
apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang pada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Triyono. Halo adik-adik semua. Nah, mengenai bacaan yang tadi yang terambil dari Kejadian tentang kisah Yusuf, kakak punya cerita. Kira-kira adik-adik tahu tidak hewan apa yang paling rajin bekerja? Semut. Oh, betul. Nah, saat ini kakak punya cerita tentang semut dan belalang. Tentunya kalian sudah tahu kan? Ini semut dan belalang dikisahkan ada di tepi hutan. Mereka bersahabat, bertetangga sehingga seringkali bertemu. Tetapi semut dan belalang ini mempunyai dua sifat yang berlawanan. Kalau semut seperti halnya tadi, senang bekerja dari pagi sampai sore, mengumpulkan makanan dari tempat yang jauh dibawa ke rumahnya. Nah, kalau belalang ini sukanya cuman santai, kadang cuman di pohon, terus nyanyi-nyanyi, makan, cuman bermalas-malasan. Nah, suatu ketika si semut sedang membawa sebuah jagung yang besar.
lebih besar dari tubuhnya. Dia tampak kelelahan, keringatnya sampai bercucuran, kena sinar matahari panas lagi. Nah, si belalang bertanya kepada semut, "Hei semut, kenapa nggak main sama aku aja? Kan enak kan, nggak usah panas-panas." Dan si semut ini menjawab, "Iya belalang, aku harus mengumpulkan makanan. Soalnya kalau tidak dikumpulkan dari sekarang, nanti pada waktu musim dingin, aku dan keluargaku nggak akan punya makanan." Terus si belalang menjawab, "Itu masih jauh semut. Musim dinginnya itu masih jauh, masih lama. Lebih enak main dulu. Lebih enak nyanyi dulu sama aku." Tapi si semut, dia tidak menghiraukan ajaan si belalang. Dia masih melanjutkan pekerjaannya. Berhari-hari sampai berminggu-minggu, si semut tetap melakukan pekerjaannya dengan rajin, dengan tekun, meskipun sering diejek sama si belalang ini. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya musim dingin itu pun tiba. Dan si belalang pada waktu merasakan dingin, dia juga mengumpulkan makanan, tapi hanya sedikit karena sudah terus terlanjur menjadi musim dingin. Sementara si semut, dia sudah tinggal di rumahnya bersama keluarganya dengan banyak makanan yang sudah dikumpulkan selama berhari-hari sebelumnya. Nah, dikiranya musim dingin itu hanya sebentar, hanya sebulan, ternyata lebih panjang lagi. Sehingga belalang pun kehabisan makanan. Dia mencoba berkeliling ke hutan di sekitarnya, tapi semua tertutup dinginnya sampai ketutup es, menjadi putih semua. Nah, dia putus asa, tapi dia terus mencoba mengetuk ke rumahnya si semut. "Tolong semut, makanannya habis, makananku habis, di luar nggak ada makanan lagi, tolong aku kelaparan." Nah, si semut, dia tentu marah. "Hei belalang, aku sudah mengumpulkan makananku dengan bersusah payah. Dulu kamu mengejek aku kan? Nah sekarang kamu rasakan sendiri. Sekarang pergi dari rumahku, karena ini makanan hanya untuk keluargaku." Dengan berkata seperti itu, semut terus menutup rumahnya. Akhirnya dengan putus asa, belalang pun dia mencari lagi di luar. Tapi semuanya sudah ketutup es, semua sudah dingin, nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya belalang pun jatuh pingsan. Tapi si semut yang mengetahui hal itu, dia terus menaruh belas kasihan. Terus dia menolong si belalang, dibawa ke rumahnya, dikasih makanan yang sudah dikumpulkannya ini bersama keluarganya si semut. Akhirnya belalang pun bersama semut bisa melewati musim dingin, dan akhirnya si belalang bisa belajar dari si semut. Nah, adik-adik, yang cerita tentang semut ini seperti halnya bacaan kita hari ini tentang Yusuf. Yusuf pada waktu itu dia bersama keluarganya hidup enak, hidup nyaman. Tapi karena dia lebih dikasih sama orang tuanya, sama bapaknya, dia dibenci sama kakak-kakaknya, sama saudaranya. Terus akhirnya si Yusuf dijual ke Mesir. Tetapi pada waktu di Mesir, Yusuf menjadi seorang pembantu, menjadi seorang pegawai suruhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bertekun, tetap bersabar, dan dia diberi hikmat dari Tuhan karena kesungguhan hatinya. Nah, sehingga pada waktu ada mimpi dari si Fir'aun, hanya Yusuf yang bisa mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kesuburan dan 7 tahun kelaparan. Karena sudah bisa mengartikan hal itu,
oleh Fir'aun, si Yusuf ini dipercayakan untuk mengelola sumber pangan yang ada di Mesir. Akhirnya si Yusuf mengumpulkan ke lumbung-lumbung di Mesir banyak-banyak makanan, sehingga pada waktu musim kelaparan tiba, Mesir tetap bisa makan. Mesir terhindar dari kelaparan. Itu karena Yusuf yang sudah mengumpulkan makanan seperti halnya semut tadi. Nah, adik-adik, jadi jikalau kita sedang mengalami suatu kesusahan, kesedihan, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap memuji nama Tuhan, harus sering berdoa. Nanti akan ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, kepada adik-adik sekalian, untuk melewati masa sulit, untuk melewati masa sedih itu. Nah, sampai di sini adik-adik cerita sekolah minggu hari ini tentang Yusuf yang dengan kesabarannya tetap percaya pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita bersama Tuhan akan bisa melewati masa-masa susah yang kita alami bersama adik, mengalami di masa sulit, masa pandemi COVID saat ini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik, ayat indah pada minggu ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah ayat indah pada minggu ini. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya juga kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Untuk menutup sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu online ini. Kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Thank you.